Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah allati urustumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk bulan hari ke-13 ya. 14 13. Coba 13 atau 14 ya. Karena ada yang sudah 14, ada yang baru 13. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah lebarannya bareng-bareng. Ya. Ya, ikhwan ya wa yakum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah. Karena nikmat hidayah hanya Allah berikan bagi hamba-hamba yang terpilih. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memilih kita untuk berangkat ke masjid mengamalkan subuh berjamaah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu ya. Nah, kajian kita kali ini adalah kajian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Ja'a rajulun minal ansar." Datang seorang pemuda dari kalangan Ansar. Faqala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala. Pemuda ini bertanya sama Nabi. Beliau yang ditanya pertama apa? Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling mulia? Afdal yang terbaik. Ya. Mukmin apa yang terbaik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian pemuda ini juga bertanya, melanjuti pertanyaannya, wa ya Rasulullah, ayul mu'min aqyas? Wahai Rasulullah, kalau gitu siapa mukmin yang cerdas? Siapa mukmin yang cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi hari setelah kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pertama dikatakan bahwa siapa mukmin yang paling utama? Beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya yaitu mukmin yang paling baik akhlaknya. Nabi menyebutkan akhlak, bukannya banyak sholat atau banyak puasa, tapi yang paling baik akhlaknya. Ini para ulama menjelaskan bahwa karena akhlak itu berkenaan dengan amal. Ya, dan kita tahu bahwa iman dalam agama kita itu bukan cuma di amal, ya. Di agama kita iman itu 3 tempatnya. Ya. Pertama, tasdiqun fil jinan, pembenaran dalam hati. Kemudian takrirun bil lisan. Ya, diikrarkan dengan lisan. Wa amal bil arkan, dan ditunjukkan dengan amal seluruh anggota badan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'atir rahman, dia bisa bertambah dengan mentaati ar-rahman, Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bit tiba'i syaitan, dan dia bisa berkurang ketika seseorang mengikuti syaitan. Jadi iman menurut kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, iman yang bisa bertambah dan bisa berkurang. Nabi katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya itu yang paling baik akhlaknya.
Maksudnya apa? Ya karena amal itu bagian dari iman. Ya. Tentu Nabi tidak katakan yang banyak sholat. Kenapa? Karena kalau sholat atau puasa itu bukan penyempurna iman, tapi itu bagian dari intinya iman. Maksudnya apa? Ya kalau orang nggak sholat berarti dia nggak beriman. Kalau dia nggak puasa berarti dia nggak beriman atau bukan muslim. Gitu. Maka Nabi katakan yang terbaik adalah yang sempurna imannya adalah orang yang baik akhlaknya. Nah kemudian Nabi ditanya, ayu mu'minil aqyas. Lalu mukmin mana yang cerdas ya Rasulullah? Nabi katakan, aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Dan yang paling baik persiapannya untuk hari setelah kematian. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ya, banyak ingat mati dan bersiap untuk hari setelah kematian. Itu yang cerdas itu. Karena biasanya kita kalau ingat kematian ketika di mana? Ketika di kuburan. Kalau datang ke kuburan ingat mati. Atau ketika ada teman atau kerabat yang meninggal, kita takziah, ya kan? Kita datang ngelawat atau melihat jenazahnya. Nah, apa kita ingat kematian? Ketika itu kita ingat kematian. Tapi apa yang kita persiapkan? Biasanya kalau orang datang ke tempat takziah, yang ditanya itu kenapa meninggal, ya kan? Yang ditanya sebab-sebab kematiannya, ya kan? Kenapa meninggalnya? Wah, dia stroke. Kemudian ada yang bilang, oh dia kena diabetes udah bertahun-tahun. Atau dia bilang, oh dia udah kena kanker dengan stadium sekian. Ya. Nah, biasanya orang kalau sudah tahu sebab-sebab kematian, besoknya dia browsing bagaimana cara menghindari kematian itu. Ya kan? Maka Nabi bilang orang yang gini gak cerdas namanya. Ya kan? Begitu pulang, oh dia itu kena stroke. Stroke itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi itu kenapa? Makan ini. Wah, besok Bu, makanya masaknya dipilih-pilih. Gitu ya. Makanya makannya harus, saya udah mulai diet. Kenapa? Takut kena darah tinggi, stroke. Bu, tetangga kita meninggal. Emang kalau nggak kena stroke nggak mati? Karena nggak kena stroke juga mati. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah bahwa maut, kematian yang kalian berlari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan jelas mengikuti kamu kemana saja berada. Di mana aja kamu berada, dia akan datang kematian. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walau kuntum fi burujin musannadah, walaupun kau berada di benteng yang sangat tertutup, tetap kematian itu datang. Dan kita sudah ditentukan di mana kita mati, dengan cara apa kita mati. Kalau kita selamat dari stroke, selamat dari diabetes, tapi kematian datang dengan pintu yang lain, maka tidak akan pernah kita bisa berlari dari kematian. Lah kalau nggak bisa menghindar dari kematian, lalu kita mencari-cari sebab kematian, lalu berusaha menghindar dari sebab satu kematian, ini nggak cerdas namanya. Maka Nabi katakan yang cerdas itu mana? Ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang bersiap menghadapi hari setelah kematian, itu yang cerdas. Buat apa ingat mati tapi nggak bersiap? Ya kan? Padahal kita tahu bahwa ada hidup setelah kematian. Apa jangan-jangan kita nggak percaya? Jangan itu. Kita anggap bahwa apa iya ada hidup setelah kematian. Kita anggap bahwa hidup setelah kematian itu ada asatirul awalin, cuma cerita donggengan aja. Sebagian kita mungkin sudah melupakan itu. Jadi udah nggak cerdas lagi kalau pola pikirnya kayak gitu. Yang cerdas itu dia bersiap untuk menghadapi kematian, untuk hari setelah kematian. Itu yang cerdas. Bukan menghindar dari kematian manapun, karena kematian itu akan datang.
dimanapun kita berada, dan sudah ditentukan kematian kita di mana tempatnya, kapan waktunya, sejak Allah Subhanahu wa taala meniupkan kita roh. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 40 hari ketiga, Nabi katakan warsala alaihil malak, kemudian Allah mengutus malaikat kepada janin yang dalam perut ini. Apa? Bikat bi arba'i masyai', untuk menulis 4 masalah. Pertama, rizkinya dicatat. Apalagi ajalnya dicatat, ya kan? Dan kematiannya, dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Sudah dicatat. Jadi nggak akan bisa kita lari dari kematian. Mau kemana kita lari kepada kematian? Kematian itu kan terus mendatangi kita. Makanya ada cerita Israeliat ya. Tapi bisa juga kita lihat nih. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Zaman Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman mengumpulkan menteri-menterinya. Dikumpulkan menteri-menterinya di hadapannya. Ya, untuk kumpul, untuk rapat. Nah, di sebelahnya ada seorang gubernur atau penguasa di satu daerah yang terus di hadapan Sulaiman. Orang ini gelisah terus dari tadi. Ditanya sama Sulaiman, kenapa Anda gelisah? Orang ini berkata, wahai Nabi Allah, yang membuat gelisah bukan pertemuan kita, tapi membuat saya gelisah orang yang di sebelah Anda itu. Dari tadi melotot terus ke saya. Ya kan? Sulaiman yang mana? Ini yang sebelah saya. Oh, ya udah. Kalau gitu cepatlah kau pulang ke negerimu. Ya Nabi Allah, kirim saya ke tempat yang jauh, yang saya nggak mau ngelihat, nggak enak lihat pengawalmu itu matanya melotot terus ngeliatku. Ya, maka kirimlah saya ke tempat yang jauh. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa gubernur ini ke negeri India. Bawalah dia ke negeri India. Karena angin begitu dia diutus oleh Sulaiman, langsung dibawa orang ini ke India. Lalu setelah orang ini pergi, ya, yang di sebelah Sulaiman ditanya, kenapa kau melotot pada dia? Rupanya yang sebelahnya ini malaikat maut. Malaikat maut di sebelahnya Sulaiman. Ya. Kenapa kau melotot sama dia? Kata orang ini, kata malaikat maut, ya Nabi Allah, saya bingung. Allah perintahkan saya mencabut nyawanya di negeri India nanti siang. Kok di gini hari masih di sini? Sekarang dia di mana? Dipindah ke India tadi dia minta. Ya udah saya berangkat pamit. Ya kan? Dia lari kemanapun, kematian akan mengunjungi dia. Maksud dia lari dari malaikat maut. Dia nggak mau ngelihat orang ini nggak enak. Maka dia minta jauh ke negeri India. Tapi justru ajalnya justru di sana. Malaikat maut ngeliatin dia tuh bukan karena heran, kok Allah tumben salah. Ini dianggap bahwa dia beberapa jam lagi diperintahkan untuk mencabut nyawa orang ini. Tapi kok masih di sini? Katakan di negeri India, gimana caranya? Tapi dengan ketakutan dia dikirim oleh Nabi Sulaiman, jadi dia ke India. Subhanallah, itulah kematian. Bagaimanapun kita berlari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan terus mendatangi dan membayangi Anda. Enggak ada yang selamat dari kematian. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti lewati pintu itu, pintu kematian. Tidak ada yang bisa selamat dari pintu kematian. Kalau kita hidup berarti bersiaplah untuk mati. Ya, karena itu adalah sebuah sunnatullah, hukum Allah kayak gitu. Yang hidup pasti mati, yang muda pasti tua. Tapi harus diingat bahwa kematian itu tidak mengharuskan orang tua. Makanya harus jelas gitu. Ya, jangan sampai antum berpikir bahwa mati itu adalah syaratnya tua atau syaratnya sakit. Nggak ada. Nggak ada kematian itu syaratnya harus sakit. Kematian itu harus udah jompo atau pikun dulu baru mati. Enggak.
Enggak ada syarat-syarat begitu. Kematian siap mendatangi siapa saja. Orang tua, orang muda, laki, perempuan, miskin, kaya, di kampung, di kota, di gunung, di pantai, dia akan datang kepada kita. Begitu udah tiba masanya, la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Dia enggak bisa lari sedetik pun. Dia tidak bisa menambah usianya sedetik pun. Atau dia mengurangi usianya sedikit pun, enggak ada. Ya. Ini mestinya kita pahami betul bahwa kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya. Jadi ya, orang yang sakit itu tidak bisa mempercepat ajalnya, sama seperti orang sehat tidak bisa memperpanjang usianya. Kenapa? Karena ajal sudah ditentukan. Bukankah banyak di antara kita di sekitar kita lihat orang-orang yang segar, sehat, olahraga, tiba-tiba mati. Orang yang sudah sakit tahunan tiba-tiba Allah buat sembuh, kembali lagi. Maka sakit itu bukan syarat untuk mati. Atau saya masih muda, saya masih 20 tahun, masih 30 tahun, masih jauh perjalanan saya bilang. Banyak orang yang enggak sampai usia 20 tahun. Jangankan 20 tahun, 7 tahun pun dia enggak sanggup. Atau bahkan lahir pun enggak bisa, dia udah mati duluan. Ya kan? Berarti kematian itu bisa kapan saja datang kepada kita. Ya, bahkan kata Allah tadi, walau kuntum fi burujim musannadah. Walaupun kau berada di benteng yang sangat tertutup. Nah, kata Nabi SAW, yang akyas, yang cerdas itu makanya bukan orang yang lari dari pintu kematian. Ya, bukan orang yang lari dari pintu kematian. Itu bukan cerdas namanya. Kenapa? Itu tetap datang. Kita lari dari satu pintu kematian, kematian akan mendatangi kita dengan sejuta pintu yang lainnya. Yang kita nggak tahu pintu mana dia bisa masuk nanti. Ya kan? Jadi nggak ada peluang sedikit pun kita akan berlari dari kematian. Kematian pasti akan datang menghampiri kita. Semua yang hidup pasti akan mati. Lalu kalau pertanyaannya berikutnya, lalu apa yang mesti kita persiapkan untuk kematian kalau gitu? Ya, masalah apa yang pertama harus kita siapkan menghadiri hari kematian? Kalau kita ditanya seperti itu, kira-kira apa yang mesti kita siapkan? Apa yang mesti kita siapkan? Amal soleh? Ya, salah satunya, tapi itu bukan yang utama. Apa yang utama? Yang pertama adalah, karena kematian itu, kalau bilang, ada yang bilang sholat. Iya, sholat. Sholat juga itu bekal yang terbaik. Tapi itu bukan yang pertama ditanya. Sholat itu, kata Nabi SAW, awalu ma yuhasabu bihil abdi as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab, dihitung nanti di hari kiamat adalah sholat. Tapi di hari kiamat kan, dihitungnya kapan dan sholat? Nanti di hari kiamat, di yaumul hisab, di hari perhitungan. Di hari perhitungan baru dihitung itu sholat. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya baik, maka semua amal dia nggak baik. Kalau sholatnya buruk, semua amal dia nggak buruk. Semua dia nggak buruk. Nggak ada kebaikan sama sekali. Lalu apa yang pertama disiapkan? Yang disiapkan pertama seperti yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ketika dia mengantar jenazah sampai di pemakaman itu kuburannya belum selesai digali. Lalu Utsman merintahkan orang untuk terus menggali dan jenazahnya ditaruh di samping kuburan yang sedang digali. Ya. Tak lama kemudian orang terus menggali dan Utsman diam-diam terus menangis sampai basah janggutnya. Ya. Ketika ditanya, orang-orang bertanya, Amirul Mukminin, lima tabki, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Ya.
dzukirtal jannah falam tabki, disebutkan tentang surga dan keindahannya, kau tidak menangis. Wa dzukirtan nara falam tabki, kau disebutkan tentang azab neraka, kamu enggak nangis. Tapi kenapa ngelihat kuburan kamu nangis? Kata Utsman, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna hadzal kubra baban. Kata Utsman, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kubur ini adalah bab, pintu. Pintu, lubang yang itu pintu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang mudah melewati pintu ini, maka perjalanan berikutnya mereka akan jauh lebih ringan. Famalam yanju fama ba'dahu asyad. Siapa yang enggak selamat di pintu ini, maka ba'dahu asyad, perjalanan berikutnya akan jauh lebih berat. Karena kubur itu bukan tempat istirahat terakhir, Pak. Ya, kalau ada orang yang bilang kita antarkan jenazah teman kita ke tempat peristirahatan terakhir, itu salah besar. Kaum muslimin enggak menganggap bahwa kuburan itu tempat istirahat. Ya, Nabi katakan kubur itu adalah pintu. Pintu kemana? Pintu ke tempat surga atau neraka, tempat kita kembali. Itu pintunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman mata faqad qamat kiamatah. Siapa yang sudah mati, maka dia ketemu dengan hari kiamatnya. Dia sudah mulai perjalanan ke alam gaib, beda alam, berpindah dari alam dunia pindah ke alam barzah. Ya, ini pintu pertama apa? Pintu pertamanya adalah namanya kubur. Pintu pertamanya ini kubur. Jadi jangan ucapkan kubur itu tempat peristirahatan terakhir. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, kalau ada orang mengatakan kubur tempat peristirahatan terakhir, kalau dia mengucapkannya hanya sekedar ucapan, ya, tanpa diiringi dengan keyakinan bahwa kubur itu tempat istirahat terakhir, dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar. Karena kuburan bukan terakhir buat kita, kan? Bagaimana dengan hari kiamat, hisab, mahsyar? Bagaimana dengan khaut, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana? Belum. Betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu, bahwa kubur itu pintu. Pintu. Dia bukan tempat tinggal, bukan tempat istirahat. Ya, jadi sekali lagi kata Syekh Utsaimin, kalau ada yang ngomong kayak gitu, dia ngomong tanpa keyakinan bahwa kubur tempat istirahat terakhir, dia telah melakukan dosa besar. Tapi kalau diiringi dengan keyakinan bahwa kuburan itu adalah tempat terakhir dari perjalanan manusia, maka dia telah kafir. Kenapa dibilang kafir? Karena kan rukun iman yang kelima itu adalah percaya pada hari akhir. Kalau dikubur kan masih jauh hari akhirnya, kapan? Belum ada hari akhir, belum ada hari kebangkitan. Ya, hari berbangkit, yaumul qiyamah, ya. Ada hari hisab, ada mizan, timbangan, ada qisas. Masih banyak perjalanan kita itu menuju surga itu masih jauh. Jangan dianggap ketika orang tua kita meninggal lalu kita bilang, oh, orang tua kita sedang bermain-main di surga. Di surga mana? Dia masih di barzah. Nabi SAW 1400 tahun lamanya itu di barzah. Baru di barzah. Nabi pun belum ke surga. Kenapa? Belum kiamat. Ya. Surga neraka itu ditunjukkan nanti ketika kita kiamat, ketika bumi ini berakhir. Nanti yauma yubaddalil arda ghairul ardi. Ya, yauma yubaddalil arda yauma yubaddalil ardu ghairal ardi was samawat. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di mana bumi ini diganti dengan bumi yang baru. Langit yang kita lihat ini diganti dengan langit yang baru. Ada masanya. Jadi belum langsung ke surga atau neraka. Jangan punya keyakinan bahwa bapak kita sudah di surga sekarang dapat tempat yang baru. Belum. Masih jauh kalau ke surga. Kamu kan ada
kecuali apa namanya dari kematian kita menuju kiamat aja masih jauh kan, kecuali kalau kita mati Nabi Isa turun, ya kan, tanda kiamat kan turunnya Nabi Isa. Kalau kita mati Nabi Isa turun berarti dekat lagi kiamat itu, ya. Tapi ini tanda-tandanya belum kelihatan. Kapan Nabi Isa turun? Belum ada tanda-tandanya. Dajjal turun kapan? Enggak ada tanda-tandanya. Belum kelihatan Dajjal itu yang gimana. Ya'juj Ma'juj itu kayak gimana? Ya, Ya'juj Ma'juj itu apa namanya? Makhluk yang Allah sembunyikan lewat tangannya Zulkarnain. Belum kelihatan. Ya. Bagaimana mungkin kita bilang cepat di barzah? Di barzah bisa ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Di barzah, baru di barzah itu. Belum ke surga. Di barzah, dikubur. Ya, Nabi aja sudah 1400 tahun. Itu Nabi Muhammad. Belum Nabi Isa. Nabi Isa sudah 2024 tahun. Ya, 2000-an tahun. Nabi Musa lebih lama lagi. 3000-an tahun. Apalagi Nabi Adam. Ya. Mereka baru di barzah, belum kemana-mana. Belum kemana-mana. Masih di barzah. Ya. Nah ini kubur harus kita yakini itu sebagai sebuah pintu. Dia bukan tempat berakhirnya kita, bukan tempat akhir dari manusia, bukan. Tempat akhir manusia itu surga atau neraka. Itu tempat akhir kita. Nanti kalau bisa senang-senang ya di surga. Ya kan? Akhirnya surga itulah tempat senang-senang abadi. Dan itu yang sebenarnya kesenangan. Enggak ada kesusahan di dalamnya, enggak ada penderitaan di dalamnya. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa takut, hilang semua itu. Lapar, haus nggak pernah ada lagi nanti di surga. Ya. Nah masalahnya, akhwani adalah wa iyyakum. Ya. Nabi katakan, faman yanju, ya, fama ba'dahu aisaru minhu. Faman yanju minhu, fama ba'dahu aisaru minhu. Siapa yang selamat di pintu kubur, maka jalan berikutnya dia akan lebih ringan. Ya. Kenapa lebih ringan ya? Ya kan biasanya paling dekat dari barzah itu kan kiamat. Kiamat, habis kiamat, barzah kita nunggu di barzah, kemudian hari kiamat. Ketika hari kiamat semua bumi kita ini dihancurkan, langit dihancurkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat tempat baru. Ya, itu namanya mahsyar, tempat berkumpulnya manusia. Dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di tempat yang satu. Di mana? Di mahsyar. Yang Nabi gambarkan mahsyar itu tanahnya berwarna perak berwarna merah tembaga. Kemudian matahari didekatkan di kepala kita sejarak 1 mil. Ya. Berbeda pendapat tentang mil. Ada yang mengatakan mil itu jarak berapa? 1, sekian kilo ya, 1,45 kilo itu mil, ya. Tapi Ibnu Katsir mengatakan mil itu adalah celak mata yang bisa buat apa? Yang bisa pasang sifat buat perempuan, ya. Itu mil namanya, itu juga mil dalam bahasa Arab. Berarti kalau mil itu cuma segini di atas kepala kita. Dalam keadaan apa kita? Ufatan, uratan, ghurlan. Kata Nabi dibangkitkan kita dalam keadaan telanjang, enggak beralas kaki, bahkan tidak berkhitan. Dengan kesengsaraan yang luar biasa. Berapa lama di mahsyar? Di mahsyar aja kata suatu ayat mengatakan kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Di mahsyar itu kurang lebih 1000 tahun. Mimma ta'udun, seperti waktu yang kalian bukan. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan miqdaru khamsina alfasana. Dikatakan lamanya mahsyar khamsina alfasana, 50.000 tahun. Bisa antum bayangkan 50.000 tahun. Itu mahsyar, penderitaan yang luar biasa buat manusia. Kita enggak makan, kita enggak minum. Matahari dekatkan di atas kepala kita. Mahsyar. Hati siapa yang enggak bergetar kalau dengar cerita mahsyar ini? Itu baru mahsyar. Diapain? Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jelas mau kemana. Kita kehilangan orientasi, mau kemana nih? Mau ke kanan, ke kiri, barat, timur, kita enggak tahu. Kenapa? Matahari udah enggak ada, matahari didekatkan.
Kita bingung mau kemana. Manusia lari ke sana, lari ke sini, cari bantuan sana, bantuan sini. Sampai akhirnya mereka mencari nabi, mulai dari Nabi Nuh, lalu Nuh menunjuk Ibrahim, Ibrahim lalu menunjuk Musa, Musa menunjuk Isa. Nabi Isa mengatakan Muhammad tempatnya. Baru kita rame-rame nyari. Lah masalahnya kita kenal nggak tampang-tampangnya itu nabi? Kita kan cuma kenal nama kan? Kita kenal Nabi Musa. Wah, saya tahu Nabi Musa Nabi Allah. Iya, tampangnya kayak gimana? Ya, rame-rame kita pertama ke Adam. Adam bilang, wah saya nggak bisa, lari ke sana Nuh. Nuh bilang saya nggak bisa kasih apa-apa, lari ke Ibrahim. Ibrahim nggak bisa, ke Musa, lari ke Musa. Musa bilang saya juga ada dosa, nggak berani saya bertemu Allah. Lalu arahkan ke Isa. Nabi Isa langsung ke Muhammad aja, saya nggak bisa. Lalu kita rame-rame ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW baru, ya hanada, ya saya yang akan usahakan. Itu di mahsyar. Berapa lama? Tadi 1000 atau 50.000 tahun. Demikian sengsaranya kita. Gak makan, gak minum, tenggelam di dalam keringat kita sendiri, tergantung dengan amal saleh yang kita buat. Ada orang yang semata kaki keringatnya, ada yang selutut, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu di mahsyar. Belum surga, masih jauh surga. Belum kelihatan tanda-tandanya, belum kelihatan arahnya kemana. Itu 1000 sampai 50.000 tahun. Tapi itu bagi manusia yang biasa, manusia yang gak selamat dari kubur. Mereka akan kesulitan di masa-masa itu. Sedangkan orang-orang yang selamat dari kubur, mereka dibuat yang 1000 tahun atau 50.000 tahun itu illa asyiyatan aw duhaha, hanya sekedar waktu sore, asar menjelang maghrib, atau au duhaha, atau sekedar waktu duha. Tapi buat siapa? Buat orang yang selamat di kubur. Ya. Ada yang mengatakan, oh kalau ini baru di mahsyar. Ada yang hisab, yaumul hisab. Hisabnya pun akan berbeda antara kita dengan orang-orang yang selamat di kubur itu, dengan orang-orang yang tidak selamat di kubur. Dibedain sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana bedanya Allah? Allah panggil nama seseorang. Di depan triliunan manusia dipanggil namanya fulan bin fulan bin fulan, datang ke hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Dipanggil satu-satu gitu. Di hadapan triliunan manusia. Lalu mau ngapain? Disebutkan satu-satu aibnya. Kamu melakukan ini pada hari ini jam sekian, jam sekian. Terus disebutkan satu-satu. Kamu sudah beramal ini pada hari ini jam sekian, sekian. Semua terus disebutkan. Kalau amal solehnya yang disebutkan masih mending. Kalau yang disebutkan aibnya, gimana rasanya? Jangankan di mahsyar, di sini aja kalau antum dipanggil satu, antum dipanggil depan. Disebutkan bapak ini pernah mencuri begini. Malu kita. Ya, apalagi di depan mahsyar yang depan triliunan manusia. Pernah nggak kepikir ini? Itu bagi orang yang nggak selamat dari kubur. Tapi orang yang selamat dari kubur, bagaimana cara hisabnya? Dipanggil dengan nama yang terbaik, dengan nama kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Ketika dia ke depan, satarahullah, Allah tutup dia, sehingga manusia nggak ngelihat. Ya, manusia lain nggak melihat apa yang dilakukan, apa yang ditanya Allah mereka nggak lihat. Ya, mereka nggak lihat. Tapi Allah menanya, kamu melakukan ini wahai hambaku pada hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, kamu melakukan ini wahai hambaku. Kita semua tertunduk. Ya Rabb, pakai celaka. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana kau tutupi aib, sudah kututupi aibmu di dunia, maka aku tutupi juga semua dosa-dosamu sekarang. Ya, maka orang ini berbahagia dengan dihapusnya seluruh dosa-dosa yang dia lakukan. Siapa dia? Orang-orang yang selamat dari kubur. Jadi beda, mendapat privilege khusus orang-orang yang mampu melewati kubur dengan cara yang baik. Orang-orang yang selamat lewat fitnah kubur. Di kubur itu ada fitnah rupanya, Pak.
Fitnah itu apa? Ujian. Ya, di kubur itu ada ujian. Dan kita semua pasti sudah tahu ujiannya apa. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Allah sebutkan akan ada ujian. Bukan cuma disebutkan ada ujian, waktunya kapan? Ketika di kubur. Bukan cuma waktunya kapan, dikasih tahu pertanyaannya apa. Cuma 3 pertanyaan, ya kan? Bukan cuma 3 pertanyaannya, tapi jawabannya pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau orang yang cerdas, dia akan mempersiapkan apa yang nanti ditanyakan di alam kubur. Supaya saya bisa selamat dan jauh lebih ringan perjalanan kita nanti setelah kubur. Orang yang cerdas itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang bersiap untuk itu. Jadi bukannya menghindar dari kematian. Lalu apa sih yang ditanya dalam kubur? Yang di kubur ditanya itu pertanyaan anak-anak TK. Apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Lalu apa lagi? Madinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Wah, kalau itu gampang. Kita bikin contekan aja di kain kafan. Ya, cuma 3 pertanyaan. Tapi ingat, di hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulutmu terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Akan ngomong tangan-tanganmu. Wa tashhadu arjuluhum. Menjadi saksi kaki-kakimu. Kalau kita sudah tahu 3 jawaban itu, sudahkah kita kasih tahu tangan kita? Nanti kalau kamu ditanya, jawabnya ini. Bagaimana ngajarin supaya tangan kita nanti berbicara sesuai dengan apa yang kita inginkan? Atau dia jawab dengan jawaban yang benar? Gimana caranya? Itu yang menjadi concern kita mestinya. Ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maksudnya apa? Kalau kamu sudah mengakui Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, lalu bagaimana anggota badan memperlakukan Allah Subhanahu wa taala? Ada konsekuensinya. Karena dibilang tadi, iman itu ada di hati, ada di lisan, di amal. Makanya yang yauma nakhtimu ala afwahim, ditutup mulut-mulut kita ketika itu. Wa tukallimuna aydihim, yang jawab pertanyaan-pertanyaan itu adalah tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kaki kita. Kalau Anda mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tangan mengatakan yang iman itu kan lisan sama hatinya, ya Rabb. Aku digunakan untuk sesuatu yang berbeda dari apa yang dia ucapkan. Gimana? Lalu kaki menjadi saksi, ya betul ya Rabb. Dia dulu begini, hatinya benar beriman, mulutnya beriman, maka dikunci sama Allah kan. Mana amalnya? Jadi nggak bisa cuma bilang saya mukmin, saya muslim, walaupun nggak sholat. Nggak ada cerita itu. Orang nggak sholat bukan muslim. Ya, saya muslim, tapi saya nggak mau bayar zakat, bukan muslim namanya. Saya muslim, saya nggak mau pergi haji, berarti dia bukan muslim. Apalagi kalau saya muslim, walaupun saya nggak puasa, mana ada orang muslim nggak puasa? Nggak ada. Kenapa? Nanti yang ditanya tangannya, bukan mulutnya. Kalau mulut gampang melintir sana, melintir sini, lisan gampang berubah. Ya, lisan itu mudah berbolak-balik. Ya, makanya Allah kunci lisannya. Yang ngomong apa? Tangannya. Sudahkah kita persiapan itu? Maksudnya apa? Beramal. Persiapan kita apa? Amal. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu Rabbmu. Jangan jadikan yang lain sebagai Rabb. Jangan jadikan yang lain sebagai sesembahan. Jangan kau tunduk sama selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya pertanyaan pertama, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Untuk siapa kau beribadah? Gitu ya. Untuk apa kau ibadah? Oh subhanallah, betapa banyak sekarang kita ditutupi oleh dunia.
Kita ditutupi oleh dunia. Semua ibadah kita tujuannya untuk dunia. Apa iya? Ya. Coba tanya sama kita, salat duha itu untuk apa? Salat duha untuk apa? Supaya rezekinya lancar. Iyalah, rezeki lancar di mana di dunia? Udah salah tujuannya. Masa salat duha bukan cari keridhaan Allah? Bukan tujuan taqarrub pada Allah. Masa salat duha cuma dapat dunia? Maka Allah Subhanahu wa taala katakan gini, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Ada sebagian orang yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami dunia yang terbaik. Falaisa lahu fil akhirati min khalaq. Tapi ketika dia balik, dia mati, laisa lahu min khalaq. Dia enggak dapat bagian apa-apa. Ya kan? Introspeksi lagi. Kita cek lagi, oh kita sudah begitu belum ya? Atau jangan-jangan itu kita beramal hanya untuk dapatkan dunia. Itu tadi pertanyaan sederhana kan? Betapa di telinga kita ajaran untuk sholat duha. Supaya apa sholat duha? Rezekinya lancar, supaya gampang dapat duit, supaya dapat mudah hidupnya. Padahal Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Semua yang melata di bumi ini, yang jalan dengan 4 kaki, dengan 1000 kaki, dengan 2 kaki, atau jalan dengan perut mereka, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kenapa kita beribadah pengen cari dunia? Bahkan banyak orang tua yang keliru dalam hal ini pada anak-anaknya, memotivasi anaknya menghafal Quran dengan tujuan dunia. Ya. Mereka bilang, "Nak, hafallah Quran. Karena kalau kamu menghafal jadi penghafal, jadi hafizul Quran, penghafal Quran, kamu nanti akan dimudahkan oleh Allah. Cari kerjaan gampang, cari ini gampang, cari itu gampang." Ini motivasi yang salah. Mestinya motivasi anak-anak kita untuk akhirat, hidup setelah kematian, itu baru cerdas. Ya. Kalau dimotivasi anak-anak menghafal Quran hanya untuk dapat dunia, salah besar. Kenapa? Para ulama dulu mengatakan kalau kamu mau jadi miskin, belajarlah agama. Kalau mau jadi miskin, belajarlah agama. Lagi ramai itu di medsos tuh, antara gaji ustaz sama gaji pelatih anjing. Ya kan? Gajinya ustaz cuma 1 juta, datang ke rumah orang dikasih 1 juta. Ustaznya mau pulang lihat, oh antum piara anjing? Iya. Wah bangga betul punya rumah nih. Anjing ini terlatih Ustaz. Coba dicontohin, suruh duduk, suruh guling itu anjing. Ya. Anjing ini terlatih nih Ustaz. Ada pelatih khusus yang panggil setiap pekan. Luar biasa tuh. Mahal nih Ustaz bayar pelatihnya. Berapa bayar pelatihnya Pak? 16 juta sebulan. Tuh Ustaznya berhenti ngajar besokan. Dia ngajar TPA, ngajar agama, cuma dikasih 1 juta. Pelatih anjingnya dikasih 16 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka motivasi anak untuk menghafal Quran supaya Allah meridhoimu. Kau menjadi penjaga kalamullah, dan Bapak akan mendapatkan kehormatan dengan mahkota nanti di jannah, di hari kiamat, di yaumil mahsyar nanti. Dapat mahkota dari cahaya. Motivasikan anak-anak itu ke akhirat. Karena kalau anak-anak dimotivasi untuk dunia, innalillah, semakin jauh mereka dari agama. Enggak ada, kamu ini lihat itu ustadz itu, lihat rumahnya aja besar, mobilnya mewah, banyak. Ya ustadz yang mana? Ya kan? Ustadz yang mana? Di pondok-pondok di Jawa Tengah sana Pak, yang rumah-rumah tahfiz, itu ustadz cuma digaji 200.000 sebulan. 200.000, 300.000, plusnya apa? Makannya di pondok dan dapat uang sabun. Bukan uang sabun, sabunnya. Jadi setiap gajian nih 200.000 buat kamu, ini sabun buat sebulan. Dan makan bebas di pondok, santri makan ikut makan. Itu para penghafal Quran.
karena memelas kehidupan mereka. Tapi itulah, jangan kalau kita menghitung, wah ini berarti enggak apa namanya, para penghafal Quran mereka orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Ya. Cuman penghargaan dari para wali murid yang kurang. Karena kalau orang bicara agama pengennya yang murah atau gratis. Kalau sekolah agama mahal, bilang, wah masa sekolah mahal, sekolah agama. Kurang ikhlas tuh pengurusnya. Begitu kan. Ini kejadiannya begitu. Betapa yang kita siapkan, yang kita kejar dunia, mesti kita alihkan bagaimana untuk kehidupan setelah kematian. Itu yang pertanyaan apa? Pertanyaan pertamanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Jangan anggap kita bahwa saya udah kenal Allah, berarti saya selamat dari pertanyaan yang pertama. Enggak, belum tentu. Kenapa? Karena mengenal Allah tidak jaminan seseorang itu selamat dari pertanyaan pertama. Ya. Orang-orang musyrikin jahiliyah itu kenal sama Allah, Pak. Jangan kita anggap bahwa musyrikin jahiliyah itu enggak kenal Allah. Enggak, mereka kenal sama Allah. Wah, kalau kemarin Ustadz Anu atau Kiai Anu bilang bahwa Nabi SAW itu mendakwahkan Tuhan yang baru, salah Ustadz itu. Nabi tidak mendakwahkan Tuhan baru, Tuhan mereka udah dikenal oleh orang musyrikin jahiliyah. Buktinya mana? Ya buktinya bapaknya Nabi Muhammad SAW itu namanya Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah. Dari mana dibilang mengenalkan Tuhan baru? Mereka sudah pergi haji, bahkan umrah setiap hari, karena mereka ngurus Ka'bah, ya kan? Lalu kenapa Nabi SAW dimusuhi? Karena menganggap amalan yang mereka anggap paling mulia itu adalah keliru dan sesat. Ya. Kenapa orang Quraisy marah sama Nabi? Bukan karena Nabi jujur, bukan karena Nabi amanah, bukan. Tapi karena Nabi mengatakan bahwa yang kalian anggap itu adalah ibadah yang agung itu sesat, gitu Nabi. Dari situ baru ada timbul permusuhan. Nabi nggak katakan Nabi dimusuhi bukan karena Nabi mengharamkan zina, bukan. Bukan karena Nabi mengharamkan khamr, bukan. Karena periode Makkah tidak ada perintah, tidak ada larangan kecuali belajar tauhid. Tauhid itu apa? Ya perintah untuk bertauhidkan Allah dan larangan untuk mengerjakan syirik. Ini amalan yang utamanya. Berapa tahun Nabi SAW di Mekah? 13 tahun. Selama 12 tahun tidak ada perintah. Salat itu yang pertama perintah yang Allah turunkan. Di tahun keberapa? Di tahun ke-12 kenabian. 1 tahun sebelum hijrah. Ya. Dan 2 tahun setelah hijrah ke Habasyah. Enggak ada perintah lain. Nabi SAW tidak pernah merukhsah memberikan keringanan buat Ammar bin Yasir yang bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, untuk mengucapkan atau kembali kepada kesyirikan. Tidak. Walaupun Ammar bin menangis ketika dikatakan, ya Rasulullah, saya memakimu ya Rasulullah, saya melakukan kesyirikan, tapi saya tidak sadar. Nabi tidak mengatakan, ya udah nggak apa-apa, nggak gitu. Ditanya dulu, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tenang ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu, kalau besok dilakukan penyiksaan itu lagi, kamu lakukan hal yang sama. Ya, ini Ukrih sudah dipaksa, dia terpaksa. Ancamannya sudah jelas karena dia lihat bapak dan ibunya sudah syahid, antara Ammar Yasir dan Sumayyah. Ini ibunya Ammar bin Yasir itu Sumayyah. Ya, sudah mati, sudah syahid, baru dikasih rukhsah oleh Nabi, boleh kamu mencaci makiku. Ya. Ini tauhid yang pertama. Jadi siapa saja yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama dari ibadahnya, dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang lain enggak. Maka dia sudah mendapatkan tanda kelulusan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ini baru yang pertama. Kalau dua, pertanyaan yang keduanya apa? Madiduk, apa agamamu? Apa agamanya? Kalau kita katakan agama kita Islam, Islam itu apa?
Karena nggak mungkin kita bisa menjalankan Islam kalau kita nggak tahu Islam itu apa. Nggak mungkin. Ya. Seseorang yang disuruh diperintah untuk mengerjakan sesuatu, tapi dia nggak tahu perintahnya itu apa, nggak mungkin dia bisa mengerjakan itu. Ya kan? Nggak mungkin. Contoh anak-anak sekarang tanya, ayo kamu besok nandur ya di sawah. Kita bingung. Anak-anak sekarang juga bingung, nandur itu apa? Nah sekarang bagaimana mau dikerjakan amal itu kalau dia nggak tahu? Nandur itu ngapain sih, San? Ya kan? Dikasih dulu tahu nih, kalau nandur itu begini, begini, begini. Oh, nanam padi gitu. Nandur tuh nanam sambil mundur ya kan? Nandur tuh nanam mundur. Oh begitu, maksudnya nanam sambil mundur. Oh, jadi kalau petani itu nggak bakal bisa maju. Kenapa? Kalau maju ya rusak tanamannya, injak-injak. Ya makanya dia nanam sambil mundur. Oh, nanam sambil mundur tuh begini, gitu kan? Sekarang kalau diperintah ayo nandur, kita nggak kasih tahu nandur itu apa. Mungkin nggak ada kerjakan perbuatan itu? Nggak mungkin. Sama seperti Islam. Kalau Allah katakan inna dina indallahil Islam, agama yang benar cuma satu, Islam. Dalam ayat lain Allah katakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu." Siapa yang datang kepada Allah agamanya bukan Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau nggak diterima, ya kalau gitu kita harus Islam. Iya, kita harus Islam. Islam itu apa? Kita nggak ngerti. Karena ada amalan yang inti, ada amalan penyempurna. Ya. Amalan inti yang tidak boleh ditinggal. Penyempurna, semakin banyak kita kerjakan, semakin sempurna imannya, semakin sempurna Islamnya. Tapi ada yang inti yang tidak boleh ditinggalkan, ya kan? Nah, mana yang tidak boleh ditinggalkan? Kita pelajari itu. Karena kalau tidak boleh ditinggalkan itu maksudnya masuk dalam batas yang minimal. Minimal ini tidak ditinggal. Kalau melakukan yang lainnya, wah ini kurang sempurna Islamnya. Gitu doang. Ya. Tanya itu tentang itu. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu Islam itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setidaknya tidak tiga yang harus kita ketahui. Apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislam lillahi bitauhid. Kalau secara bahasa Islam itu adalah istislam. Istislam itu apa? Nyerah. Nyerah. Ya. Kalau nyerah, dia akan nurut apa saja yang orang suruh. Dia nyerah sama siapa? Kayak maling. Kalau maling ditangkap, kita tangkap maling jam 2 pagi. Ya, maling itu bilang nyerah pak. Ya, ayo. Buka baju. Kira-kira maling itu mau buka baju nggak? Kalau dia nyerah, dia harus buka bajunya. Nggak bisa dibilang ya gimana? Masa jam 2 pagi harus buka baju? Nggak ada tawar-tawar. Kalau udah nyerah harus buka bajunya. Kalau disuruh jongkok. Begitu Islam. Ketika kamu disuruh sujud, ruku. Ketika jangan makan, ya jangan makan. Kita nggak makan, kita nggak minum. Itu Islam. Ya. Kalau masih nawar-nawar masih belum sempurna Islamnya. Ya. Terus apa lagi? Itu Islam. Pertama, istislam lillahi wa tauhid, berserah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan, satu-satunya sembahan. Enggak yang lain. Kalau berdoa hanya pada Allah. Berkurban hanya untuk Allah. Ya. Beribadah hanya untuk Allah. Ya. Beramal semua hanya untuk Allah. Ya, jangan kurban salat, tapi kurban untuk nyeror kidul. Ini bukan muslim namanya. Ya. Dia salat, tapinya masih suka nyaji atau bikin sajen. Ini bukan muslim namanya. Walaupun dia salat. Maka Islam pertama itu mentauhidkan Allah. Kedua, inqiyadu lahu bitta'ah, taat. Ketika ada hukum Islam ikuti, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum fa'malu." Manhakum anhu fantahu. Apa yang aku larang tinggalkan. Yang aku perintahkan kerjakan mastata'tum, semampu kita. Kerjakan semampu kita. Tapi yang dilarang tinggalkan. Ya. Yang ketiga, bara'atan minasyirki wa ahli. Tinggalkan kesyirikan. Tinggalkan kesyirikan. Jangan menduakan Allah.
Ya, begitu juga tunjukkan permusuhan atau kebencian kita kepada orang-orang yang beribadah pada selain Allah. Maksudnya kebencian bukan langsung marah-marah atau kita bunuhin orang, enggak, bukan itu. Tunjukkan kita enggak suka. Ya. Kalaupun kita berlemah lembut sama orang mereka, itu tujuan kita untuk mendakwahi mereka agar mereka masuk ke dalam agama Islam, bukan tujuan yang lain. Ya, ini Islam tiga-tiganya itu. Tauhid, tunduk patuh, jauhi kesyirikan dan pelakunya. Ini pertanyaan yang kedua. Kalau udah bisa gitu, selamat perjalanan yang kedua. Pertanyaan ketiga apa? Man nabiyuk, siapa nabimu? Kenali nabi kita. Ya, pelajari sejarahnya, baca sejarahnya, bagaimana perjalanan hidupnya. Yang kata apa namanya dalam sebuah Ustaz Firanda bilang bahwa orang yang mempelajari sirah ya, dengan hati yang bersih, dia akan mendapati bahwa kalau orang kafir yang mempelajari sirah, dia akan mendapati bahwa Islam itu yang terbaik, Nabi itu yang terbaik. Sekarang bagaimana kita nggak bisa atau belum bisa menamatkan pelajaran sirah? Ya, padahal belajar sirah itu hukumnya wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat suri teladan terbaik dari peri hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok wajib? Iya, karena bagaimana kita mau baik kalau enggak contoh dia? Bagaimana mau contoh dia kalau kita enggak baca sejarahnya? Maka belajar sejarah Nabi itu juga wajib. Nah, ini ikhwani wa iyyakum yang harus kita siapkan kehidupan setelah kematian. Itu yang pertama, yang utama. Yang utama menjawab 3 pertanyaan di kubur. Selebihnya penuhilah dengan amal-amal soleh yang lain. Ya sholat, sedekah, zakat, puasa. Yang Allah perintahkan amalkan itu. Tahu, mengerti. Sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, keranjang kita penuh. Kita bawa bekal yang demikian banyak. Bukan yang habis cuma sampai di kuburan aja selesai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Jadi ketika kita sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini, fama ba'dahu aisaru minhu, maka jalan berikutnya akan jauh lebih mudah, lebih gampang. Kita akan dapat privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dengan cara ditutupi ya. Di mahsyar orang-orang sampai ribuan tahun, kita cuma sekedar sampai 1 atau 2 jam aja udah selesai. Ditanya kita juga begitu. Ketika di timbangan juga begitu, ya. Ketika ketika kunjungan ke neraka, kita diselamatkan, yang lain diam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Kita akan semua mengunjungi neraka jahanam. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Kemudian Allah selamatkan orang-orang mukmin yang selamat dari pertanyaan pertama di kubur. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jisiyya. Dan orang-orang zalim dibiarkan bertekuk lutut di jahanam. Kita pasti akan melihat jahanam, Pak. Pasti. Amalan saya banyak, saya enggak, semua manusia akan mengunjungi jahanam. Kita akan lihat gemertak api yang hitamnya yang menghancurkan batu-batu sebagai bahan bakarnya. Kita akan lihat itu nanti. Kata Allah tajrutum qabil gimana yang al-hakumut ya. La tarawunnal jahim. Kalian akan melihat neraka jahanam. Kita akan nanti ada sesi untuk touring ke jahanam, kita lihat neraka jahanam yang semua membuat kita bergetar nanti. Karena perjalanan dari kematian sampai surga itu sangat berat gitu ya. Ada barzah, ada kiamat, ada mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada kisos, ada haud, ada sirat, jembatan ya. Ada muqantarah, ada sirat lagi. Ya, baru tuh kita masuk surga atau neraka. Ya, masih banyak, masih jauh perjalanan kita. Jadi bersiaplah yang kita menjadi orang mukmin yang cerdas, yang bisa kita siapkan apa yang mesti kita bawa nanti.
Bukan apa supaya kita menghindar dari kehidupan itu. Enggak, kita enggak akan bisa menghindar dari peristiwa-peristiwa itu. Semua pasti akan kita lalui. Kita penuh dengan keyakinan, karena ini imannya orang-orang Islam. Rukun iman yang kelima, beriman pada hari akhir. Nah, demikian ikhwan ya adzal hawaiyakum yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita mulai serius untuk mempersiapkan hari setelah kematian kita. Ya, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan, Pak. Ya. Oh, kalau udah nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.